Misi pertama. Kanza tampak lahap memakan jatah bekal dari Bunda Kimi. Kanza, lu kayak udah 2 hari gak makan, ucap Kimi. Kanza tak mengindahkan komentar sahabatnya, ia sibuk memasukkan nasi dan lauk ke mulutnya. Kalau masih kurang, makan aja jatah gue. Kimi menyodorkan kotak makannya, melihat sahabatnya makan dengan rakus membuat Kimi jadi tidak tega. Dikit aja ya hehe, Kanza mengambil sebagian jatah makan Kimi. Kimi pun akhirnya makan bekalnya yang tinggal separuh. Emang tadi lu gak sarapan? Tanya Kimi. Kanza menggeleng, mulutnya penuh dengan makanan. Tadi papi bangunnya kesiangan, jadi gak sempet bikin sarapan. Gue aja ke sekolah gak sempet mandi cuma cuci muka doang, ucap Kanza sambil terus mengunyah makanannya. Jorok lu, Kimi menutup hidung dengan tangannya. Abisnya si papi kesiangan. Ya otomatis gue telat dibanguninnya. Makanya biarin papi lu nikah lagi, jadikan lu ada yang ngurusin, ada yang masakin, gak akan ada acara ke sekolah cuma cuci muka doang karena papi lu telat bangunin. Kimi mulai melancarkan misinya. Kanza terdiam mencoba mencerna ucapan sahabatnya itu. Sebetulnya ucapan Kimi ada benarnya juga, selama ini papihnya telah bekerja keras membesarkan dirinya seorang diri. Semenjak mamihnya pergi meninggalkannya tidak pernah sekalipun ia melihat papihnya dekat dengan seorang wanita. Bagi Kanza, Desta bukan hanya sekedar ayah, tapi juga ibu dan teman baginya. Hingga ia merasa tidak membutuhkan seorang ibu lagi. Baginya cukup papihnya yang ia butuhkan tidak ada yang lain. Selama ini semua papi lu yang urus, padahal dia juga harus kerja, terus kalau suatu saat papi lu sakit lu bisa ngurus dia gitu. Ngurus diri sendiri saja gak becus cibir Kimi. Biasa kali, gak usah pakai mencibir gitu, Kanza mencebikan bibirnya. Gue suka kasihan aja lihat papi lu. Gue yakin di luar sana banyak wanita yang suka sama dia, secara dia kan ganteng, orang pasti gak ngangka kalau papi lu udah punya anak gadis, ucap Kimi. Termasuk gue batinnya. Lu dikasih sarapan apa sama bunda tadi pagi, omongan lu sok bijak, ucap Kanza sambil memasukkan kotak bekalnya ke dalam tas. Menurut gue sih kenapa lu gak coba kenal dulu sama Tante Widya? Siapa tahu cocok. Selama ini lu kan belum tahu gimana dia, kayak pepatah gak kenal maka gak sayang. Kimi kembali melancarkan misinya, ya namanya juga usaha. Kayaknya omongan lu ada benarnya juga. Gak ada salahnya gue kasih kesempatan Tante Widya sama papi, ucap Kanza, namun wajahnya terlihat sendu, gue mau papi bahagia. Kimi menyentuh punggung tangan sahabatnya, gue rasa Tante Widya orangnya baik. Gue yakin lu akan bisa nerima dia jadi pendamping hidup papi lu, dan jadi ibu yang baik buat lu, ucap Kimi getir. Kanza mengangguk, makasih ya Kim, lu sahabat terbaik gue, Kanza merengkuh Kimi ke dalam pelukannya. Kimi menyambut pelukan sahabatnya itu. Ada air bening di sudut mata Kimi. Cepat-cepat ia hapus dengan ujung jarinya sebelum Kanza melihatnya. Mereka saling melepaskan diri ketika mendengar suara berdehem di belakang mereka. Sosok lelaki jangkung yang selama ini Kimi hindari, sedang berdiri di belakang mereka. Hai aku tadi cari kalian di kantin, ternyata ada di sini, sapanya. Cari kita apa cari Kimi? Sindir Kanza. Romi tersenyum, cari Kimi sama kamu juga. Oh, aku mau ngundang kalian untuk ikut acara bazar yang akan diadakan sekolah kita minggu depan, ucapnya, matanya tak lepas memandang Kimi yang terlihat gugup. Bazar? Tanya Kimi. Romi tersenyum menatap Kimi. Akhirnya ia mendengar gadis itu membuka suara. Ya, nanti hasilnya akan disumbangkan untuk yayasan panti asuhan, Romi menjelaskan, gimana, apa kalian mau gabung? Tanya Romi memandang kedua gadis itu bergantian.
Oke, aku ikut, jawab Kanza antusias. Kim, Romi memandang wajah Kimi menunggu jawaban. Senyum Romi mengembang sempurna ketika Kimi mengangguk, iya aku ikut. Makasih ya Kim, ucap Romi. Akhirnya ia bisa mempunyai kesempatan dekat dengan gadis yang selama ini telah mencuri hatinya. Loh kenapa makasihnya ke Kimi doang, ke aku enggak? Kanza mengerucutkan bibirnya. Makasih ya Kanza, ucap Romi. Sama-sama, jawab Kanza sok centil. Misi pertama. Sepertinya omongan gue akan pepatah tak kenal maka tak sayang cukup meresap di otaknya haha, misi pertama selesai, walaupun apa yang gue lakukan secara tidak langsung melukai hati gue sendiri, semangat Kim. Tulis Kimi di buku hariannya, gadis itu menutup buku berwarna merah muda itu dan menyimpannya di atas meja belajar. La pun merebahkan tubuhnya di atas kasur. 2 tahun bersahabat dengan Kanza membuat ia mengenal Desta, sesosok pria matang yang rela menghabiskan waktunya demi putri semata wayangnya. Setiap hari melihat Desta menjemputnya untuk pergi ke sekolah telah menumbuhkan perasaan yang tidak biasa pada gadis itu, ia begitu mengagumi ayah sahabatnya itu. Dan ia sadar perasaan itu tak seharusnya ada di hatinya. Dan harus ia buang jauh-jauh. Dengan membantu Desta untuk mendekatkan Kanza dengan Bella ia harap perasaannya yang selama ia pendam akan mati dengan sendirinya.